Artinya kita tetap mendukung NU akan terus berkibar. Rapikan pesantrennya. Saya sudah berpikir, latgab, latihan gabungan, kokam dengan banser, keren. Latihan gabungan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, membasmi PKI. Gak usah keluar radikal itu mah agenda orang barat. Ya, radikal itu kerjaannya si Pinocchio, ya kan? Bapak Ibu yang berbahagia, pastinya pada hari ini kita punya suasana yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa pada pagi ini kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Semoga subuh hari ini subuh terbaik yang kita lalui dalam amalan ibadah yang kita lakukan. Pembicaraan kita sebenarnya cukup membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan satu sense of ummah. Kenapa? Karena perbincangan Muhammadiyah dengan segala dinamikanya sudah selesai sementara dalam muktamar kemarin dengan 13 kepemimpinan yang relatif sangat konfiguratif. Nahdlatul Ulama juga sudah menyelenggarakan muktamar di Lampung beberapa bulan yang lalu. Artinya ini sebagai sebuah harapan kita sebagai masyarakat umum ketika ada kekuatan umat Islam yang diorganisir oleh kelompok modernis yang bernama Muhammadiyah dengan berbagai sebab kelahiran dan peran-peran. Perbicaraan tentang NU merupakan sebuah perbincangan yang butuh energi khusus, butuh kesadaran yang cukup mendalam, karena NU merupakan sebuah kelembagaan yang sesungguhnya lahirnya 14 tahun kemudian setelah Muhammadiyah. Ya, NU dilahirkan tanggal 31 bulan Januari tahun 1926. Ya, jadi paling tidak pada hari ini kita masuk pada sebuah perbincangan dengan harapan kita bisa sampai kepada sebuah upaya kita. Ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika Allah mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau bersatu padu dan jangan berpecah belah. Nah, wilayah ini sebenarnya wilayah yang sangat mudah dan indah disebutkan, tapi menjadi satu fakta secara sosiologis, menjadi fakta secara politis, menjadi fakta secara bisnis, dan fakta secara ragam kehidupan kita. Kalau boleh kita sedikit berdoa atau mungkin bermimpi, ya, tidak akan mungkin terjadi situasi hari ini kalau tingkat kesadaran kolektif dari sayap Garuda yang satu dengan sayap Garuda yang dua, mereka bergabung dalam peran-peran yang terdistribusi. Nah, kepada itu, kepada pemirsa yang menyimak dari rumah, dimanapun hari ini, saya Alfian Tanjung mencoba memberanikan diri. Semoga saja Allah bimbing kita pada pagi ini untuk sampai pada sebuah pembicaraan dengan semangat tema yang telah kita sebar luas. NU basis kekuatan umat Islam Indonesia. Perbincangan pertama kita akan awali bahwa keberadaan NU merupakan keberadaan yang dikenal sebagai sebuah komunitas dengan nama awalnya Nahdlatul Ulama. An-Nahdah itu berarti kebangunan, kebangkitan. Para ulama. Nah, kelompok-kelompok ulama-ulama tradisional ini merupakan sebuah komunitas yang awalnya diisi oleh orang-orang yang punya arah yang persis dengan apa yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kita mengikuti bagaimana tujuan NU pada Muktamar tahun 1938, atau kita mendengarkan bagaimana resolusi jihad. Nah, ini mungkin jadi catatan khusus yang mungkin nanti akan kita kembangkan dalam bentuk dialog. Kalau nanti ada di antara pemirsa, para jamaah yang merasa butuh pengetahuan tentang apa dan bagaimana, kita coba buka wacana ini untuk membuka pikiran dan buka hati pada masyarakat yang menyimak kajian kita dengan tema yang sebetulnya yang buat saya harus betul-betul berpikir keras, mencoba membaca literasi pendukung, mencoba untuk berkonsultasi, dan tentunya akan kita teruskan dalam kerja-kerja pembicaraan berikutnya.
Yang pertama, kekuatan tradisional ini sebenarnya harus dilihat secara luas. Kita tengok dalam beberapa kasus perjuangan umat Islam ini memang sangat membutuhkan koneksitas, sinergitas, dan kolaborasi. Maka untuk itu pada para pemirsa, para jamaah, kita pagi ini membincangkan tentang satu potensi kekuatan umat Islam yang ada di sayap kelompok sahabat-sahabat dan jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Apa potensi yang dimiliki oleh NU sebagai kelembagaan dan NU sebagai komunitas? Kita bisa tengok ada 3 kelompok yang mengemuka, walaupun mungkin nanti perbincangan membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan kelapangan hati. Dikenallah ada NU struktural, NU kultural, dan mungkin tanda kutip ini mudah-mudahan tidak memberi beban tersendiri bagi saya maupun pendengar, NU garis lurus. Terminologi ini mungkin tidak mengenakan di telinga beberapa orang, tetapi ini merupakan tampakan-tampakan yang belum bisa kita kedepankan. Beberapa nama-nama yang bisa kita sebut, ya. Kiai Haji Lutfi Basori, ya, Kiai Haji Sukron Makmun, ya, dan sederet nama-nama profesor-profesor, doktor, dan ulama-ulama yang dikenal sebagai ilmuwan-ilmuwan berbasis NU seperti Gus Bahauddin. Kita akan bertemu lagi dengan nama-nama yang sangat legendaris, ya. Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi perlu jamaah mengerti, para pemirsa memahami bahwa perbincangan ini sebenarnya menarik, tapi memang membutuhkan jiwa besar dan kesediaan untuk mengakui kelebihan kita, kelebihan saudara kita, dan kelebihan teman kita yang mungkin tidak satu organisasi. Pagi ini terus terang saya betul-betul mengalami sebuah proses pengembaraan intelektual, proses tanggung jawab sebagai pendakwah untuk mengatakan bahwa sesungguhnya NU ini adalah sebuah kelembagaan yang membutuhkan belayan kasih sayang dan belayan konsolidasi yang serius. Saya ambil contoh. Sewaktu saya dalam penjara, saya masih ditahan sekitar tanggal 18 bulan November tahun 2018. Saya kedatangan Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kiai Haji Salahuddin Wahid itu menjenguk saya khusus. Dia datang ke Porong di mana saya di penjara, saya ditahan. Sampai pihak lapas, pihak Kalapas, pihak itu geger karena mereka tahu ini adiknya Gus Dur. Ini tokoh ulama, apalagi kan Porong itu Jawa Timur lagi. Saya lihat betul kebingungannya pihak lapas, ini mau taruh di mana? Karena biasanya kalau ada orang dijenguk itu lesehan aja. Tapi karena yang datang adalah Gus Solah, adiknya Gus Dur, dan orang semua tahu terah daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat dihormati secara luas. Dan yang unik yang ditengok seorang Alfian Tanjung, seorang angkatan muda Muhammadiyah. Yang ingin saya ceritakan adalah sebagai sebuah pesan untuk seluruh kaum muslimin secara umum dan juga untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ketika menjelang pulang, beliau itu sempat berbisik dengan 1-2 orang yang bersama beliau. Mudah-mudahan pernyataan saya ini bisa menjadi renungan Ustadz Alfian. Bagaimana meyakinkan masyarakat umum, terutama masyarakat kami, masyarakat tradisional, masyarakat NU secara umum akan bahaya kristenisasi. Saya terkejut juga. Kok sampai muncul pertanyaan tersebut sehingga ada pertanyaan, ada pernyataan dan pertanyaan bagaimana meyakinkan masyarakat umum bahwasanya gerakan al-harakatul irtidad itu berbahaya. Nah, pada sidang subuh yang berbahagia, pagi ini terus terang pembicaraan kita memang menjadi pertemuan bersejarah. Dan saya ingin mengajak semua kita untuk sampai kepada sebuah kesadaran kolektif bahwa perjuangan umat Islam akan sampai kepada sebuah harapan yang besar ketika ada titik-titik simpul, koneksitas, taklif bisa dibangun antara NU dan Muhammadiyah, bukan sekedar di mimbar-mimbar resmi. Kemarin hari saya mengisi pengajian di Pekalongan Timur.
Sampai pulang, panitia WA saya, Ustaz, bagaimana kelanjutan? Ternyata pengajian Muhammadiyah, kajian Ahad pagi di mana-mana. Dan waktu itu yang saya hadir di Pekalongan Timur, panitia agak kelabakan karena daya tampungnya cuma 2.000-3.000, hari itu hampir 10.000 yang hadir, sampai kemana-mana. Lalu mereka tanya, bagaimana Ustaz? Kelanjutannya adalah buat gabungan pengajian Ahad pagi, yaitu antara pengurus Muhammadiyah tingkat kabupaten kota berduet secara kelembagaan dengan pengurus NU. Ini kita belum pernah berpikir seperti ini Ustaz. Ya, ini terus terang saja para jamaah, ini apapun yang saya lakukan hari ini merupakan perjalanan yang pernah saya tapaki langsung. Jadi saya berbincang atau menyampaikan pada Bapak, Ibu dan para jamaah ini, mari kita tengok ini bagian yang sebetulnya sangat dirindukan, bukan sekedar lip service. Artinya dengan adanya penyampaian ini kita bisa memahami ternyata ya sekolah alam kalau sudah dilangsung atau belum, tapi kan itu usulan cukup surprise. Saya sempat mendengar sayup-sayup ada undangan resmi, bisa dibayangkan pengajian gabungan NU Muhammadiyah. Di sini sekali-sekali Ustadz Alfian Tanjung, lalu kemudian ada Gus Baha, mungkin Pak bisa dipertimbangkan ya nanti siapa. Jadi kita lihat nanti mungkin para narasumber kita bisa adakan dulu semacam ya ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi sambil ngeteh-ngeteh gitu. Karena umatnya sebetulnya kalau dalam pengalaman saya beraktivitas di P3, saya di P3 dari tahun 82 sampai 2017, 35 tahun. Saya banyak bertemu dengan ulama-ulama yang seperti Kiai Haji Maimun Zubair, Gus Wafi, ya, yang ada di Laut Tengah, di Sragen, ya, atau Gus Najih. Itu mereka adalah ulama-ulama NU yang punya khitbah yang jelas. Maka dengan adanya pertemuan hari ini saya akan teruskan. Yang kedua adalah sumber daya yang dimiliki oleh keluarga besar NU yang dimiliki baik berupa sumber daya alam dalam bentuk fisik tanah maupun sumber-sumber yang lain. Yang ketiga adalah aset masyarakat. Nah sayangnya ini ada bagian yang mungkin perlu ada perbincangan yang cukup panjang dan butuh sekedar apa ya, kalau dalam kunjungan kerja ya mungkin mohon dimaklum, bisa nggak kira-kira nih pimpinan wilayah provinsi NU berkunjung ke kantor wilayah Muhammadiyah. Kenapa? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sampai hari ini yang dikenal sebagai organisasi yang perkaya secara aset kepemilikan baik keuangan maupun aset-aset yang bukan milik pribadi. Nah mudah-mudahan omongan saya ini dilihat secara positif thinking, karena ini bagian menarik. Aspek-aspek keilmuan, kemampuan berbahasa Arab, kemampuan baca kitab kuning, kemampuan keagamaan yang transendensif dan proses-proses peribadatan yang penuh dengan nilai-nilai intens peribadatan. Mungkin angkatan muda Muhammadiyah perlu belajar. Kita duduk, kita berzikir. Zikir itu kan juga ada doa-doa pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, dan itu ada dalil yang kuat. Ini mungkin catatan khusus. Kalau dalam bahasa canda-canda, mudah-mudahan teman-teman angkatan muda Muhammadiyah tidak tersinggung. Kalau habis salam lantas jalan, setelah salam lantas jalan, itu saya juga digojekin oleh teman-teman dari kelompok sahabat-sahabat dari keluarga besar ini. Nah, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan pengantar ini nanti akan berkembang sebagai bentuk dialog yang kita akan tentu bermohon pada Allah, sehingga perbincangan hari ini menjadi bagian kebersamaan kita, walaupun cukup sensitif, apalagi kalau kita tarik dari sejarah. Sejak berdirinya NU tahun 1926, kemudian berdirinya Masyumi non-partai pada tahun 1937, dimulai dengan MIAI. MIAI itu Majelis Islam A'la Indonesia, kemudian berubah jadi Masyumi, Masyarakat Muslim Indonesia, belum partai. Karena menjadi partai itu tanggal 7 bulan November tahun 1945. Dan Masyumi itu didirikan oleh dua sayap Garuda Islam. Jadi istilah sayap Garuda Islam itu adalah dengan dibangunnya partai yang bernama Masyumi
yang pada Kongres Umat Islam tahun 1946 di Yogyakarta disebutlah satu-satunya partai umat Islam adalah Masyumi. Satu-satunya pelajar itu yang tahun 48, 46, 47, 48. Nah, saya nyebut Masyumi dulu lah. Kalau yang lain-lain mungkin nanti supaya fokus di sini. Yang berikutnya adalah budaya yang dilahirkan. Saya yang terlibat langsung dengan aktivitas Maulid Nabi, dengan aktivitas keseharian. Kalau kita mendengar menjelang subuh itu ada tarhim. Coba deh didengar para jamaah itu, kalau kita dengar itu bahasanya dahsyat. Imamul Mujahidin. Bagaimana dibangunkan pagi-pagi? Ayo subuh-subuh bangun. Mari kita ikuti imam jihad, imam mujahidin, Muhammad Rasulullah. Karena itu dibacakan dalam ketentuan agama yang disorot secara dalil-dalil, akhirnya yang jadi perdebatan. Ya. Saya karena lama di P3 dan bergaul intens dengan keluarga besar secara tradisional NU, saya mencoba untuk memaklumkan ini adalah satu proses artikulatif yang mereka buat. Nah tinggal kita, maka pada pagi ini kita coba kembangkan pembicaraan ini. Lalu bagaimana? Nah, yang terakhir, jaringan pesantren. Saya punya pengalaman, saya buktikan pengalaman di Banten. Sekitar 2 kali menjelang pilkada. Di Banten itu saya mendapatkan tugas pembekalan FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren se-Banten. Banten itu kan ada 8 kabupaten kota. Waktu itu akan ada pemilihan gubernur. Semua orang tahu. Ya, calon gubernurnya namanya Rano Karno. Semua orang tahu Rano Karno bintang tenar. Semua orang tahu yang musuh partai tertentu. Ya, dan paham tuh ya. Nah, lalu di tahun pertama, 2 tahun sebelum musim pemilu tahun 2014, ya, karena 2019 saya dalam penjara. Ya, saya ingat betul, saya membahas tentang peta gerakan kristenisasi di Provinsi Banten. Setahun kemudian mereka panggil saya dengan mengundang ratusan pesantren se-Banten, dan saya diminta membahas tentang peta gerakan PKI se-Banten. Maka menjelang musim pemilu, menyusul musim pilkada, saya buat di Facebook. Kepada warga Banten, jangan pilih calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh yang banyak PKI. Itu tulisan di Facebook kan biasa tuh begitu-begitu. Rupanya karena 2 kali saya mengisi acara FSPP, pihak koordinator itu yang isinya banyak orang NU. Mereka tanya, Ustadz yang mana? Oh, udah tahu jangan nanya, saya bilang. Terus ini betul buatan Ustadz? Iya. Ketika saya iyakan para jamaah, itu postingan di Facebook itu dicetak ratusan ribu. 1 rim berapa? Silakan aja. Itu terus terang jelas menang itu se-Banten itu. Padahal orang masih melihat terahnya Ratu Atut, ya Pasar Rao, Pasar Slim. Jadi kekuatan opini politik Islam, identitas Islam itu ternyata dahsyat. Ya. Jadi saya ingin katakan pada pagi ini yang menyimak keluarga besar NU dan Muhammadiyah, mari kita berpikir, yuk kita bekerja sama di dapur. Kita boleh berbeda hidangan di hadapan publik, tapi di dapur kita sama. Kenapa? Kita punya Quran yang sama, kita punya hadis yang sama, kita punya kiblat yang sama, kita punya Rob atau Tuhan yang sama. Kita nggak punya masalah apa-apa sebetulnya. Kelemahan kita sesungguhnya ada pada frekuensi silaturahim. Kelemahan kita adalah ketidaksediaan untuk memaklumi di sana ada kelebihan, di sini juga ada kelebihan. Dalam sebuah buku yang berjudul Manifesto Pendidikan Indonesia, yang ditulis oleh seorang profesor ahli pendidikan yang cukup dikenal dan terkenal di Indonesia, di kata pengantainya dikatakan, Indonesia negara yang luar biasa, Indonesia negara yang sumber daya alamnya kaya, Indonesia yang SDM-nya juga dikenal punya kemampuan intelektual dan keilmuan yang luar biasa. Buktinya
seluruh dunia itu ribuan, mungkin puluhan ribu dosen-dosen warga Indonesia yang pengajar di luar negeri. Ada dalam kalimat buku beliau itu, apa kata dalam buku itu? Kelemahan yang dimiliki di negeri ini satu di antaranya adalah tidak bersedia mengakui kelebihan orang lain. Kalau semangat seperti ini lalu berkembang menjadi bentuk kolektif, maka saya himbau buat siapapun yang menyimak kajian kali ini, menghadapi tahun politik yang akan datang, kalau ada, ya, saya tidak berani menjamin apapun karena eskalasinya secara internasional, eskalasi secara nasional, gelombang fluktuasi yang bermain, apalagi kemudian ada seorang yang pernah mati ditembak, ternyata rekeningnya terkonfirmasi 100 triliun. Bayangin itu anak amatan Kamtama punya duit 100 triliun. 100 triliun kira-kira muat nggak di masjid ini pagi? Ya, mesti bangun 20 masjid lagi baru masuk. Oke, pada jamaah sekalian, jadi pada hari ini kita coba membincangkan ini dan saya akan coba stressing keberadaan pondok pesantren. Pondok pesantren NU adalah pondok pesantren yang diincar oleh PKI. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat yang sekarang menyimak, kalau NU tidak menyadari bahwa PKI pada tahap tertentu akan membakar mereka, akan membunuh ulama mereka, saya Alfian Tanjung yang dibesarkan di P3, yang dididik langsung oleh Kiai Haji Yusuf Hasim, Ifaki Langitan. Jadi biar jamaah tahu Alfian ini walaupun ya katakanlah segini-segininya, tapi proses pengembaraan saya nyontoh dikit lah seperti Ibnu Battuta. Karena saya orang Sumatera Barat, saya punya filosofi merantau. Jadi mentalitas merantau saya, sampailah saya berhadapan dengan Kiai Yusuf Hasim. Pada tahun 2001, sekitar 21 tahun yang lalu, saya diundang khusus untuk berbicara di forum terbatas. Cuma 9 orang atau 11 orang. Berarti kan 21 tahun yang lalu, menurut jamaah, mana Pak ini? Kalau Ustaz Alfian 21 tahun yang lalu kira-kira penampakannya lebih langsing atau lebih langsung? Lebih cantik ya Bu ya. Katakan lebih muda gitu, maaf ini bahasa gue. Bapak Ibu bisa tahu bagaimana Allah yarham Kiai Haji Yusuf Hasim melihat saya, "Le, kamu tuh bisa opo, Le." Ingat saya tadi gitu. Aduh, padahal saya saat itu sudah jadi ketua daripada Gerakan Nasional Patriot Indonesia. Dan saya menjadi ketua itu menggantikan Profesor Dr. Bakhtiar Ali ketika beliau menjadi duta besar satu negara Eropa Timur. Jadi saya biar jamaah pahami para semua pemirsa, saya ini sebagai orang yang dianggap menguasai seluruh gerakan komunis PKI ini bukan kaleng-kaleng. Mulai pergumulan panjang, saya digembleng langsung oleh Bapak Muhammad Musi Tamrin, KPP 2. Saya berintens kuat dengan Abdul Qadir Jalani, MCH Ibrahim. Dengan Pak Nasir paling sayup-sayup mendengar sama membaca buku. Dulu Pak Nasir itu masa beliau hidup ada pusat pengajiannya di Munawaroh. Munawaroh itu di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Itu menarik, kajiannya subuh seperti ini. Makanya saya nyontoh, dulu dia pakai ini Pak Indra, buku kecil. Jadi bahannya itu dibuat dalam buku kecil, stensil. Jadi sampai yang hadir dapat, ya paling cuma 7 halaman, 8 halaman, itu hebat. Ya, jadi kembali jaringan pesantren kita lihat. Seperti apa pesantren Jombang digempur oleh PKI, pesantren Lirboyo, pesantren Termas, yang paling mengharu biru adalah penyerbuan pesantren Sabilil Mutakin pada tahun 1948 diserbu oleh PKI. Kiai Haji Mursid dibantai bersama 108 santri. Jadi sekali lagi sebetulnya kebangunan gerakan komunisme PKI ini belum terkomunikasikan. Mudah-mudahan dengan adanya kajian pada pagi ini, sedulur-sedulur dari keluarga besar NU seluruh Indonesia, saya Alfian Tanjung didikan langsung dari Kiai Fakih Langitan dan Kiai Haji Yusuf Hasim. Kemudian saya dituduh ada begini begitu dengan bahasa, itu tidak benar. Salah itu. Saya sudah jelaskan waktu bertemu dengan Pak Menteri Agama. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dipahami buat jamaah yang sudah mengagenda niru untuk hadir pada kajian-kajian. Kita memang sedang berada di sebuah komunitas kajian yang keren.
Yang keren siapa? Ya Allah. Paling tidak kita punya komunitas yang memiliki determinasi yang cukup memadai, yang kemudian kita perlu merancang kerja-kerja ke depan. Karena kalau sudah sampai kepada kesadaran kesejarahan NU, yes, Muhammadiyah, yes, lo mau apa? Bisa dibayangkan enggak? Kalau di mana-mana ya siang maulid tidak. Kalau lagi Muhammadiyah ya udah kokap jadi pengaji, jagain yang maulid, bukan jagain gereja. Kokap nggak boleh jagain gereja, gua pelang palanya. Ada. Juga sama, nanti saya bisa bisik-bisik, Mas. Bukan jagain gereja kali, Mas. Ya. Karena menjaga gereja oleh orang-orang yang berasal dari satu komunitas yang berbasis Islam itu dimensinya dua. Yang pertama, negeri tidak aman dari satu gerakan Islam tertentu. Salah. Di negeri mayoritas Islam tidak pernah ada yang namanya gerakan-gerakan agama lain diganggu. Yang kedua, dimensi transaksional itu yang membuat, dan saya membela dengan tegas bahwa GP Ansor, Banser 80% masih ada dalam fitnah yang pernah digembleng oleh Kiai Haji Yusuf Mansur. Karena 6 bulan sebelum wafatnya Kiai Haji Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU, ya, saya lupa urutannya tapi sudah saya catat. Ya. Jadi Kiai Haji Hasyim Muzadi itu jadi Ketua NU tahun 1999 sampai 2010. Jadi sejak awal berdiri sampai hari ini NU punya Ketua Umum baru 11. Ya, dalam usianya 96 tahun miladiah, 100 tahun Samsiah. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita akan sampai kepada sebuah pengembaraan pelajaran sejarah yang mungkin tidak bisa berlama-lama. Paling tidak ada inspirasi. Aha, Indonesia akan kuat ketika saya Garda Islam Muhammadiyah dan NU bukan hanya di atas panggung, tapi mereka juga berbicara di dapur. Mereka bicara di lapangan. Bisa terbayangkan suatu waktu Latgab pengamanan masjid, Latgab pengamanan ulama dilakukan oleh Kokam dan Banser, latihan bersama. Terbayang itu luar biasa. Bisa. Saya yang mengenal watak para ulama-ulama NU. Ulama NU itu pintar-pintar. Dan mereka wiroi. Kalau ada yang penampakan yang sering mengecewakan, itu dalam hukum sosial. Anak nakal itu dikit sebetulnya, cuman karena dia mencolok. Cuma sayangnya anak nakal jangan jadi orang nomor 1 kali, itu kalau Betawi bilang. Ya, ini penting kembali dibangunkan adalah berani karena benar. Ya. Saya yang bergaul banyak dengan teman-teman NU, saya itu banyak menemukan mutiara-mutiara ulama-ulama yang saleh. Rumah mereka sederhana, mereka nggak ada apa-apa. Kadang-kadang saya subhanallah. Nah ini mungkin penting, dengan adanya kajian hari ini para jamaah bisa memahami antara NU dan Muhammadiyah merupakan sebuah warisan ulama kita. Namanya saja Nahdlatul Ulama. Cuma sampai pada langkah-langkah purifikasi, tentu pihak-pihak luar tidak setuju. Ketika Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Saya teruskan kisah saya bertemu dengan Kiai Haji Yusuf Hasyim. Beliau adalah pamannya Gus Dur. Saya ingat betul, saya lihat kamu sampai itu bisa opo. Ya karena saya masih remaja, tampang unyu-unyu, ya, tampang masih bayi gitu. Nah, sampailah kita kemudian di sebuah forum. Dan di forum itu dia tidak tahu narasumber utamanya saya. Jadi oleh pembawa acara dipersilakan kepada Ustaz Alfian Tanjung untuk menerangkan sistematika kebangkitan PKI Indonesia. Akhirnya kan saya coba terang, saya ulai dengan keinginan mereka kembali tahun 1977 dengan Kongres PKI yang ke-7 di Blitar Selatan pada tahun 1967. Kembalinya seorang tokoh yang menolak Tamhis pada tahun 1981. Ditemukannya, pokoknya saya rindu terus. Itu beliau kan sudah sepuh. Dilihatin. Terlihatnya waktu saya mengisi acara di Kediri. Di Kediri itu dalam rangka apa gitu, dalam rangka peringatan bahaya atau peristiwa Category Fire. Itu
Saya mengisi acara di sebuah aula. Saya sedang mengisi acara, beliau datang pakai tongkat. Karena udah susah ketakutan. Namanya kita punya mental santri ya, sedikit-sedikit. Datang ulama besar itu, saya diam. Waduh, datang ini bagian ada apa ini? Nah, tapi saya karena basic saya seorang guru, saya pura-pura dulu nahan-nahan grogi terus. Ternyata acara itu sampai jam 12 malam. Saya sebenarnya ingin bersikap ikram dengan beliau. Pak Kiai, sudah malam, kok belum pulang? Woi, aku kesini nyari sampean. Waduh, saya bilang, rupanya datang acara itu ingin mendengar penjelasan saya tentang gerakan PKI yang benar. Jadi paling tidak pada pagi ini Muhammadiyah sudah melangsungkan muktamar kemarin, alhamdulillah dengan selamat, walaupun tetap tanda kutip. Saya sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh tertentu, tapi kita harus bersyukur. Ya. Alhamdulillah Muhammadiyah masih tetap punya konfigurasi yang memadai. Untuk NU sudah mengadakan muktamar di Lampung beberapa waktu yang lalu, dan saya sebagai orang yang punya perkenalan mendalam dengan para tokoh dan basis kekuatannya, yuk kita jadikan generasi-generasi Hasyim Muzadi, generasi-generasi Yusuf Hasyim, generasi-generasi Salahuddin Wahid untuk bisa menjadi para pemimpin dengan trah kultural yang struktural. Ini tentu menjadi bagian yang sangat tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Gak usah pakai pidato panjang lebar, gak usah pakai ceramah-ceramah, pakai ayat dalil yang panjang lebar. Buktikan saja, namanya pengajian gabungan. Ini mungkin tugas PR buat Mas Indra. Nanti kita buat per 6 bulan sekali, ya, sekali-hari Ustaz Alfian duet dengan siapa? Gus Baha. Bisa. Dulu juga saya duet dengan Habib Rizik, jalan. Duet dengan MZ, jalan. Ini zaman ini jangan melihat saya karena saya ini siapa, enggak, saya enggak siapa-siapa. Duet dengan Abu Bakar Basir, jalan. Ya, saya dengan seluruh macam-macam orang jalan. Loh, dia muslim. Nah, kalau yang lain saya nggak mau lah. Kalau yang bilang ada Nabi ke-26 saya nggak ikut. Tahu ya jamaah ya? Atau lalu kalau orang pergi lalu tempat duduknya dikasih kain basah, saya nggak ikut. Ya. Saya ini adalah orang yang digembleng sebagai kader umat. Secara identitas positioning saya adalah angkatan muda Muhammadiyah. Itulah yang namanya fair. Bukan berarti saya kemana-mana, enggak, saya angkatan muda Muhammadiyah, tapi memang pernah di P3. Kenapa P3? Itu kan partai fusinya, partai umat Islam. Secara gojekan saya bilang partai pemaksaan persatuan. Ini karena jamaah nggak pernah ada yang nanya, jadi kan nggak saya terangin. Kalau ditanya saya terangkan tuh, kenapa kok Ustaz Alfian berani ngomong begitu? Nah, jamaah yang berbahagia, subhanallah, saya yakin pada hari ini banyak yang udah berpikir aku mau tanya ini. Yang jelas hari ini kita sudah berbincang NU, basis kekuatan umat Islam Indonesia. Kita jadikan semangat pagi ini agar umat Islam merancang kemenangan. Muhammadiyah dan NU backup nanti dengan persatuan umat Islam Persis, dengan Al-Wasliyah, dengan Al-Irsyad, dengan persatuan umat Islam, dengan Ittihadul, dan semua ormas yang ada. Saya mengartikan bersatu itu bukan harus melebur. Oh, bubarkan Muhammadiyah, bubarkan NU, nanti digabung jadi satu. Untuk apa? Biarlah kita berbeda, tapi cinta kita tetap. Kita boleh berada di tempat yang berbeda, tapi hatiku cinta padamu karena Allah. Ya? Karena persatuan itu adalah nilai transendens yang harus dibangun. Karena perbedaan itu kan bukan beda agama, beda gaya, beda kerah, kurang komunikasi sama kurang ngopi, ya, kurang piknik gitu. Coba kalau itu dilakukan dengan cara-cara ini kan operasi intelijen tidak disadari, terus terang saja di dua belah pihak. Ya. Karena saya kan lama juga di P3, kadang-kadang kelompok-kelompok Muhammadiyah lengah juga, tidak menyadari bahwa ada operasi intelijen kepada mereka. Kadang-kadang di sini juga lengah. Nanti kalau terjadi, ayo di dapur bikin resep yang betul. Ayo di dapur yang perlu digulung, yang perlu ditumis, yang perlu diparut, yang perlu di blender. Ayo sampai depan umum. Jadi di hadapan tamu, di hadapan umat, boyo saling membesarkan. Siapa si Alfian? Oh Alfian. Oh dia memang. Tapi dia begini loh. Siapa Gus Baha? Karena Gus Baha tanggal 26 hari ini nanti malam insya Allah dia akan mengisi dalam rangka milad ke-72
ke-77 Masyumi. Bayangkan, ulama NU, pemuda NU mengisi acara ulang tahun ke-77 Masyumi. Partai Masyumi berulang tahun yang ke-77 karena ulang tahun yang kemarin tanggal 7 bulan November tahun 2022. Nah, itu dulu bagi jamaah sekalian, karena kalau diterangkan dulu saya akan sampai kepada pembahasan yang panjang, maka bisa nanti jadi pendongeng ya, jadi penutur ya, jadi penutur panjang lebar. Kaji akan mendalam, kaji akan berkhidmat, kaji akan berhikmah, kaji akan menjadi gurih dan punya nilai tersendiri, tergantung pertanyaan yang ada. Karena tak terasa ini baru jam 5 ya. Biasanya kan kita kalau asik-asik tahu udah jam 6 ya pagi. Kalau sekarang masih jam 5, kita masih punya waktu. Yuk dimanfaatkan, ini ada mic-nya. Bapak Ibu, kita bincangkan tentang sesi terakhir saya Garda Islam NU basis kekuatan umat Islam. Silakan. Ayo kesempatan. Pemirsa di seluruh Indonesia menunggu nih. Siapa yang mau apa, siapa yang mau konfirmasi, mungkin pernah dengar begini begitu, ya. Saya nanti jadi klarifikasi. Ibu-ibu ada? Aduh, kesempatan kan kita katanya sering merindukan persatuan. Kita mau bersatu katanya, kita mau begini begitu. Oh ada, alhamdulillah. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Sebenarnya tadi dikatakan tentang resolusi Jihad Hasyim Asy'ari. Sebenarnya kami kalau melihat resolusi Jihad Hasyim Asy'ari itu pada dalam kurun pendiri NU adalah dalam rangka tegaknya perjuangan fisabilillah, dalam menegakkan NKRI, juga dalam dari penjajahan Belanda maupun dari PKI. Tidak ada hubungannya dengan perpecahan antara Muhammadiyah dan NU. Dari sini sebenarnya antara NU dan Muhammadiyah itu sebenarnya tidak ada masalah yang dasar, hanya masalah-masalah buruk yang kemudian diperbesar-besarkan, mungkin karena kurang pengetahuan mereka tentang bahwa memang semuanya itu ada dasarnya sendiri-sendiri. Jadi kalau perbedaan seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Yang satu, orang-orang NU tidak terima, dikafirkan, dibid'ahkan. Sebenarnya ada nggak sih yang mengkafirkan dan membid'ahkan gitu? Kadang-kadang saya juga sebagai orang NU, mohon maaf saya NU, mungkin kebanyakan di sini bapak-bapak ibu yang dari Muhammadiyah ini. Kadang-kadang kalau mendengar, oh ini orang saya sering sekali mengikuti kajian-kajian, dan kajian itu tidak saya pilih-pilih apakah ini orang NU atau tidak, dari yang misi dari NU atau tidak. Di kajian-kajian juga saya sering mendengarkan para pemateri membid'ahkan, mengkafirkan, itu sebenarnya juga sering kali saya dengarkan. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian kalau saya sendiri sih, oh itu pendapat mereka, tidak apa-apa. Tetapi banyak orang NU yang memang pengetahuannya mungkin ya, mohon maaf bukan bagaimana tidak, tetapi mereka sedikit agak kolot, jadi mereka mendengar hal-hal seperti itu menjadi marah ya. Karena mereka merasa benar, kemudian dikafirkan, dibid'ah, takfiri dan ini. Sehingga kemudian terjadilah masalah-masalah yang kemudian sulit sekali dijadikan satu. Kemudian ada juga hal-hal yang membuat mungkin NU ini kok keberadaannya kurang lebih bisa semaju
Muhammadiyah. Mungkin karena banyak di antara kami itu ada sistem taklid ya. Kalau sudah ikut sarungnya Pak Kiai itu aku kok mlebu swarga. Jadi apa? Jadi kadang-kadang kita ini mencari sesuatu ilmu itu tidak didalami sedalam-dalamnya. Jadi kadang-kadang kekurangan kita ada di situ. Kemudian nanti setelah itu ada saingan politik. Ini yang kemudian memperbesar. Satunya punya program bagaimana memasukkan sebanyak-banyaknya anggota-anggota dari misalnya dari NU ataupun dari Muhammadiyah itu sebanyak-banyaknya ke pemerintahan untuk bisa mempengaruhi bagaimana nanti satu-satunya bisa besar. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjadikan NU dan Muhammadiyah itu tidak bisa seperti yang kita harapkan. Ada mungkin tadi disebutkan ada 3 faktor ada NU struktural, ada NU garis lurus dan lain sebagainya tadi. Itu sebenarnya menurut saya juga benar. Saya mengakui sendiri. Saya ini terbuang di NU misalnya ya, karena saya sering mengkritik mereka, tetapi meskipun mereka seperti apa, dibuang seperti apa, tetapi saya tetap mengakui bahwa saya adalah NU. Mungkin saya tidak bisa berbicara banyaknya, itu saja. Terima kasih. Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah menyimak dengan baik. Saya beri kesempatan ini akan saya respon secara deskriptif. Ada hal yang mungkin perlu dikonfirmasi, perlu dipertanyakan. Ini kesempatan Pak, karena kan saya suka dengar kalau ngobrol-ngobrol sehari-hari ada yang ngeluh-ngeluh. Nah sekarang tanya, sehingga walaupun dia merupakan hal yang sensitif, ketika dia dipertanyakan, kita bisa menjelaskan. Ya. Ini bagian. Kosong? Oke, kalau tidak ada, saya akan merespon Bu Etik. Setelah ini kita, ada satu orang, silakan Pak dosen. Ini penanya kita dosen UNS, Universitas Negeri Sudarmara. Saya menyampaikan pengalaman saya ya mengenai fenomena yang terjadi mengenai NU dan Muhammadiyah. Di beberapa waktu saya sering ditanya, kamu tuh NU atau Muhammadiyah sih? Kok kalau Muhammadiyah kamu pas kunut melu kunut katanya. Tapi kalau pas acara yang lain, misal maulid kamu nggak ikut maulid. Ini gimana sih kamu ikut mana? Jadi serasa terpikir kok seperti di kotak-kotakan. Oh kamu Muhammadiyah berarti sana, NU berarti sini, seperti itu. Jadi sikap yang baik yang kita lakukan seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya biar kita itu tidak mengotak-kotakkan itu dari kalangan Islam sendiri ya. Jadi beberapa yang menanyakan seperti itu, seperti apa sikap kita yang harus kita lakukan, dan yang kedua menanggapi tadi itu sebaiknya kita menjawabnya seperti apa. Sedikit. Baik, terima kasih. Subhanallah. Pemirsa sekalian, sebenarnya saya sangat berharap ada feedback yang tajam-tajam biar kita berikan tempat yang tepat. Kalau pisaunya tajam, buah yang dipotong atau tempat yang dipotongnya tepat jadi enak. Kalau tajam tidak tepat. Nah, ini kalau untuk Bu Etik dan Mas Canggi ini ya memang dia adalah salah satu atau bukan salah satu. Dua-duanya ini adalah the big family komunitas jamaah kita. Karena kita ini anak lebih mencintai, karena misi kajian kita ada 3 ya, ini tetap diulang-ulang nih. Misi penyadaran, misi persatuan, dan misi solusi. Menyadarkan, menyatukan, menggerakkan. Jadi semua yang hadir harus ingat kajian kita setiap subuh pagi yang sudah kita jadwalkan pekan ke-3, pekan ke-4, memang kita punya diksi 3. Menyadarkan, menyatukan, menggerakkan. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita sadari. Nah, kita jawab satu persatu. Dari Bu Etik tadi, sebenarnya soal keagamaan ya,
Saya terus terang kadang-kadang saya suka senyum-senyum. Teman-teman saya banyak yang ulama-ulama hebat di kalangan NU. Ya, dia tahu saya Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang dia bilang, Ustaz, setelah saya pelajari, memang yang kita kerjakan itu keliru. Tapi saya malu ngakunya. Nah, saya bilang, ini juga bagian yang saya temui nih. Ini mohon maaf didengar secara luas. Ayo kita jujur saja kalau memang keliru, ya udah kita dudukan. Beramal itu kan dasarnya dua, iman dan ilmu. Kalau keliru, nah maka itu muncul fenomena Gus Baha. Kenapa Gus Baha banyak diundang ke perguruan tinggi Muhammadiyah? Karena gini, rumus kebenaran, kalau benar itu dipelajari sumber yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, untuk menegakkan kebenaran, kita nggak akan pernah bermusuhan. Kita boleh berbeda, tapi kita bersaudara. Nah, Bu Etik udah sampai ke wilayah itu. Saya juga sama. Saya memang angkatan muda Muhammadiyah, masalahnya apa Pak Lo? Gitu. Sama dengan Bu Etik, saya angkatan NU. Masalah, memang kita berteman. Persoalannya kan ada. Ini yang disebut dengan tasamuh. Ya, dalam ilmu pergaulan dalam Islam, kalau dengan orang agama lain mungkin bicaranya namanya toleransi. Toleransi akan dimiliki, toleransi akan dipunyai, toleransi akan kuat kepada orang yang fanatik. Saya kalau ingat pengalaman saya di kemana-mana, justru ketika saya mempertegas keislaman saya, waktu saya SMA misalnya, SMP bahkan, dia sekarang pernah jadi Kapolres di Sumatera Selatan. Saya nggak sebut nama. Saya teman-teman pada macam-macam saya nggak ikut. Teman-teman ke rumah anak-anak yang kafir-kafir itu saya nggak ikut. Tapi ditanya, Alfian, kamu kok nggak pernah sih mau main di rumah? Ngapain di kantor gue nggak bisa sholat? Apa yang dilakukan? Kita harus sholat, gue siapin sejadah dan gue harus sarung segala macam. Jangan yang bukan dikerendongin babi, anjing ya. Enggak. Sampai saya di rumah dia, sejadah disiapin, sarung babi. Terus saya tanya, kiblatnya kemana? Kiblat apaan sih? Waduh. Oke, saya coba cerita ini ya, bahwa untuk Bu Etik soal keagamaan memang betul tadi sering tidak berangkat daripada proses belajar. Misalnya Yasin, surat Yasin itu tak ada masalah. Yang jelas buat ilmunya harus didiskusikan lagi. Pembacaan surat Yasin dalam keterangan-keterangannya mungkin kita tidak akan berdebat kalau kita merujuk kuat. Dibacakan di saat sakratul maut. Terus terang saja saya tanya dengan teman-teman saya ulama-ulama ini dan mereka mengakui. Nah persoalannya kan di saat lain jadi sebuah kebiasaan. Nah saya kasih alasannya. Saya tinggal di Tangerang, saya anak Betawi. Dulu kalau orang-orang meninggal banyak mengambil tradisi Cina. Ditunggu nih hari ketujuh, itu kan gabungan antara kerjaan para ulama-ulama tradisional masa lalu itu ingin menjadikan tahapan waktu-waktu itu dengan cara-cara dan acara-acara. Nah ini persoalan sendiri. Makanya perbincangannya butuh kekuatan ilmu, kekuatan hujah dan kejelasan. Katakanlah itu dilakukan. Kalau yang tidak, ini mungkin agak tajam loh. Mohon saya nggak teruskan. Nah, secara ekonomi, terus terang saja, ini adalah persoalan yang perlu betul-betul dimusyawarahkan. Saya ingat nggak waktu kemarin hari pernah disebut Ajinomoto mengandung kadar babi. Mudah-mudahan mesti ingat, saya sebutkan orang Rusia. Waktu itu presidennya Pak Gus Dur. Ketika Ajinomoto dianggap mengandung lemak babi, kadar babi, saripati babi, itu satu hari kerugian miliaran. Jadi diperlukan seorang Abdurrahman Wahid yang untuk memberikan penjelasan dan mungkin sudah dirubah. Tadinya mungkin ada. Nah secara politik, saya ingin sebut dalam bahasa, sebetulnya persoalannya ada rasa bahasa, komunikasi dan rasa sense of group yang kuat dan kadang-kadang suka kalau bahasa kita kalau bahasa Jakarta ngeledekin, kalau bahasa kita tuh gojekan. Keluarnya NU pada tahun 1952 dari Masyumi
itu karena posisi Menteri Agama diberikan kepada Fakih Usman dari Muhammadiyah. Saya tidak ingin masuk pada pro kontra, tapi itu memang muncul ke permukaan. Tapi kalau mau ditarik sebab-sebabnya, ada kata kunci, ada silaturahim, komunikasi, dan power sharing. Yang bermain siapa? PKI. Nah ini yang terus terang, kalau boleh saya bilang, perbincangan ini perlu dengan jiwa besar dan pikiran yang jernih. Dan saya umumkan secara terbuka, PKI sekarang sudah bangkit, yang di TO paling akhir namanya NU. Saya sudah diarahkan langsung oleh almarhum Allahyarham Kiai Haji Yusuf Hasim, Wakil Lamita, maupun tokoh-tokoh ulama-ulama NU yang sepuh-sepuh, Alfian, ujung-ujungnya Siti Fatin itu NU. Persoalannya sekarang, tokoh-tokoh yang suka teriak-teriak PKI tidak ada, itu orang-orang yang memang dekat dengan media. Orang-orang yang sebetulnya dia tidak pernah mendengar langsung dari guru-guru itu. Bagaimana menjelang wafat 6 bulan menjelang wafat Kiai Haji Yusuf Hasim sebagai ketua PBNU tahun 1999-2010, saya, Ustadz Munarman, Ustadz Al-Khattab, Sobri Lubis, jadi kita bertujuh, kita datang ke Depok, sebuah pesantren pimpinan Pak Kiai Haji Yusuf Hasim almarhum, membahas tentang berbagai persoalan di sekitar NU. Atau menjelang muktamar NU di Lampung, seminggu sebelum wafat, saya diundang langsung oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid. Coba jamaah bayangkan. Apa urusannya seorang Alfian Tanjung diundang langsung untuk membicarakan persiapan muktamar? Udah jelas saya pemuda Muhammadiyah. Artinya apa? Saya tetap dilihat ada bagian-bagian yang perlu jadi semacam pendamping pandangan. Nah, jadi intinya mungkin ke depan perlu ada kerja-kerja politik yang saya belum berani memberikan tawaran apa-apa, karena pertama P3-nya sudah tanda kutip, terus PKB-nya pun sudah tanda kutip. Saya bilang kata-kata tanda kutip deh, kalau diterangkan takut nanti ada yang. Nah, yang kedua tadi dari Mas Anggi, ketika Buya Hamka satu hari datang ke pesantren NU, maka diminta oleh Kiai Haji Ilham Khalid untuk memimpin sholat subuh. Dia memimpin nggak baca kunut. Maksud dia baca kunut, maksud saya. Dia baca kunut. Sampai kan orang protes, dibilang kok. Atau kembali, satu hari Ilham Khalid datang ke kelompok perguruan Muhammadiyah. Dia nggak baca kunut. Itu yang disebut dengan tasawuf, itu disebut dengan ketinggian ilmu, ketinggian budi. Persoalannya kita beda dikit, dianggap musuh. Nah, mudah-mudahan jadi perhatian. Jadi sekarang kalau mau kita belajar sejarah, sebetulnya orang-orang tua kita dulu petinggi-petinggi enggak begitu, yang kurang, ya maaf ya kalau bahasa saya pernah ceplos ngomong, yang kurang elok atau bahasa anak-anak, yang kurang ngajar itu media. Terus terang saja, media kafir. Kalau media-media dari kelompok Islam kita tidak. Media contoh aja kemarin 212 6 tahun yang lalu, media internasional saja menyebut 13,7 juta orang. Tapi ada media kita, TV kita, ya, bilangnya cuma 5.000. Sama aja ibu-ibu nih ya, ibu-ibu dikasih belanja sama suaminya, Ma, Boe, Yayangku, Mbakku, kekasihku, nih uang belanja 13.700.000. Dikasih tuh. Kalau menurut Pak Indra yang suka ngasih uang ke istri banyak 13,7 juta, tebal juga ya masih tebal ya. Lalu apa kata istrinya? Makasih Kang Mas, aku sudah dikasih uang 50.000 rupiah. Kira-kira gimana Pak? Bapak ngasih uang 13.700.000, lalu istrinya bilang terima kasih, saya sudah dikasih uang 5.000 rupiah. Kan begitu awalnya tuh. Stasiun titik-titik itu kan begitu mulanya. Ketika diprotes, ditambah nolnya 1. Kenapa saya sebut ini? Karena ini adalah komentar dari Reuters, dari NHK, dari media dunia internasional. Aksi 212 hari Jumat tanggal 2 2016 bulan 12 itu 13.700.000 orang. Dia pakai sistem drone yang canggih. Orang lain aja yang bukan Islam bilang 13 juta,
Ente yang mata itu jeblak bilang cuma 5.000. Kenapa saya bilang begini? Ini juga bagian yang perlu diatur. Fakta sekarang Muhammadiyah punya aset 520 triliun lebih. Sekarang kita tanya, bisa nggak PBNU menerangkan ada berapa uang kasih sekarang? Kan kalau kita mau sedikit ini berharap, nanti jangan salah milih bendahara. Bendahara ditangkap. Ya kita bicara fakta, makanya sebagai harapan kita, ayo jangan sembarangan pilih orang di posisi. Gak mungkin loh, kenapa diangkat jadi bendahara? Baru berapa minggu ditangkap polisi gara-gara titik-titik. Ya, ikutin gak sih? Ya, ini kan artinya kita tetap mendukung NU akan terus berkibar. Rapikan pesantrennya. Saya sudah berpikir, latgab, latihan gabungan, kokam dengan banser, keren. Latihan gabungan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, membasmi PKI. Gak usah keluar radikal itu mah agenda orang barat. Ya, radikal itu kerjaannya si Pinocchio, ya kan? Kan orang-orang yang mengerti agama dan mengerti kita berdua nggak ada. Saya ngobrol banyak dengan beberapa profesor-profesor yang memang guru besar ya. Nah, kalau ngobrol sama saya, itu seperti pertanyaan Kiai Haji almarhum Kiai Haji Sohun Wahid. Dia sampai tanya menjelang dia pulang tanggal 18 November 2018, dia jenguk saya di penjara di Porong, Sidoarjo, Surabaya. Itu mau mereka gitu. Sidoarjo kan bukan Surabaya, tapi maunya dibilang begitu. Saya udah tanya, kok Surabaya disebut-sebut terus sih? Porong Surabaya. Dulu itu Sidoarjo. Sama dengan itu bandara kita. Bandara bilang Solo ya Pak ya? Bandara Boyolali. Mana ada yang bilang, mau kemana? Mau ke Solo. Bandara Solo namanya apa? Adi Sumarmo. Padahal adanya di Boyolali. Gitu. Sama dengan penjaraan Porong. Nggak mau yang mau terkenal itu Surabaya. Ya udah gitu aja dah. Daripada nanti nggak akur gitu. Nah kesimpulan pagi ini subhanallah, yang satu Mbak Eti mengekspresikan sebagai angkatan muda atau generasi NU, dan Mas Canggi ya kelihatannya harus tetap pede. Ya. Jadilah diri sendiri dimanapun kita berada dan mari kita bersama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Terbayangkah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, kalau kajian kita yang kemudian terus kita tayangkan secara live streaming segala macam, lalu kita terus ya, apalagi nanti bisa duet ya, saya dengan Gus Baha, lagi cari yang ini. Oh kalau UAS ketampung kan? Ya, dengan dua atau nanti dengan siapa segala macam. Sudah cukup, mari kita berdoa semoga pagi ini semangat persatuan menjadi bagian daripada kita untuk belajar saling memaklumi, saling menerima, dan saling mengakui kalau kita memang kurang ya kita kurang, kalau kita salah ya kita minta maaf. Saya pikir wilayah itu akan menjadi semangat majelis kita, dan nanti setelah acara ini kita pertegas dulu beberapa agenda-agenda kita ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, pagi ini kami telah berusaha untuk membahasakan dua potensi kekuatan umat Islam yang sebetulnya dikawal dengan kekuatan-kekuatan lain yang juga mereka punya manfaat, punya fungsi, dan punya kontribusi terhadap negara ini. Jadikanlah seluruh kelembagaan, elemen, dan komponen umat Islam mereka bergabung dalam sebuah barisan sebagaimana Engkau ingatkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang teratur rapi. Agar kami tertib ibadahnya, pokok akidahnya, ingat akan janjinya, dan terus menata diri menjadi orang-orang yang lebih baik dalam urusan perkataan, cara berpikir, cara berpakaian, cara hidup dan lain-lain. Pagi ini kami mohon padamu ya Allah, di penghujung akhir tahun 2022 ini, semoga majelis ini menjadi bagian yang punya nilai kontribusi terhadap perjuangan umat Islam negeri ini, dari Solo untuk Indonesia. Ya Allah, kami yang telah berkumpul hampir 1 jam lebih ini, bermohon kepadamu agar kami tetap dalam hidayah-Mu, agar kami tetap dalam lindungan-Mu, agar kami tetap ada dalam barisan orang-orang yang berjihad di jalan-Mu.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa azratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afwa hidal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman, berikan kepada kami kemudahan untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, kemenakan kami, dan orang-orang yang di bawah perlindungan kami, agar mereka menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan juga selalu menata akhlakul karimah. Kami mohon tolong ya Allah, selamatkan negeri ini dari tangan-tangan neokolonialisme, baik yang berlambang bintang David maupun bintang merah atau palu arit. Tolong kami ya Allah agar umat Islam Indonesia membangun kekuatan persatuan yang lahir dan batin, dimotori oleh NU dan Muhammadiyah untuk sampai kepada bentuk perlawanan, menjaga keutuhan NKRI dari cengkraman Zionis Kristen internasional maupun komunis internasional yang dimotori oleh Partai Komunis Cina. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa membuka ruang yang besar untuk hidayah, untuk ilmu yang manfaat, untuk jiwa persatuan, untuk kebersamaan. Tolong juga kami ya Allah, bagi kami yang kurang sehat, sembuhkanlah ya Allah, sehatkanlah kembali ya Allah, berikanlah pikiran kami yang jernih, sistem darah, jantung, paru-paru, internal, dan seluruh faal tubuh kami berikan kepulihan dan kesehatan agar kami bisa bergerak dengan nyaman dan bahagia. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal dan cukup. Berikan kami rezeki yang berlimpah dan berkah. Jadikan pertemuan kami mengantarkan kami semakin mengerti. Tidak ada alasan untuk kami menjadi orang-orang yang sombong. Tidak ada alasan untuk kami merasa puas diri dan merasa pintar, karena kami harus terus belajar. Ya Allah, di penghujung akhir doa ini kami mohon pertolongan untuk kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Cianjur yang sampai hari ini sudah menembus angka di atas 500 sampai 700 orang yang telah meninggal dunia. Ampuni kami ya Allah, jumlah korban yang banyak, rumah-rumah yang runtuh, fasilitas sosial yang rusak, anak-anak yang tertimpa batu, orang-orang yang mati tanpa bisa menghindar. Semoga orang-orang yang beriman kau terima di sisimu ya Allah sebagai orang-orang yang syahid di jalan-Mu ya Allah. Pagi ini kami berdoa semoga bencana yang kemudian terdengar juga di Pekalongan, terdengar juga ada di berbagai tempat. Sebenarnya itu adalah peringatan dari Engkau ya Allah terhadap orang-orang yang lengah, terhadap orang-orang yang lalai, terhadap orang-orang yang suka menyepelekan ketentuan-ketentuan hukum. Majelis pagi ini bermohon padamu ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang terus sadar. Dengan sadar itu kami mengerti bahwa kami tidak punya alasan untuk menjadi orang-orang yang berleha-leha. Berikan kepada kami kesabaran. Dengan sabar itu membuat kami mengerti kami tidak punya alasan untuk merasa orang yang paling susah dalam hidup ini, orang yang paling menderita, orang yang paling miskin, karena sesungguhnya itu semua di atas langit ada langit. Ya Allah, berikan kami kejujuran, karena jujur itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Berikan kepada kami keadilan, karena adil itu membahagiakan semua pihak. Berikan kami keikhlasan, karena ikhlas itu akan mendatangkan keridhaan Engkau semata-mata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita sudahi pengajian kita kali ini. Insyaallah kita berjumpa nanti tanggal 17 bulan Desember insyaallah dan tanggal 24 bulan Desember. Kita coba rapikan, kita coba disiplinkan, dan saya juga mohon doa buat para jemaah agar saya terus belajar, dan kita sama-sama belajar setelah itu. Tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup, setelah ini kita dengarkan pengumuman hal-hal yang sifatnya informatif setelah kegiatan. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah.
Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.